Teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, seperti teman-teman ketahui bahwa pada tahun ajaran ini Kemendiknas ya akan mengadakan suatu tes sebagai evaluasi pengganti UN, teman-teman sekalian, yang kita kenal dengan AKM. Di mana AKM itu singkatan dari asesmen kompetensi minimum. Di AKM ini ada dua, teman-teman sekalian, yang menjadi fokus di kita ya, karena kan kita sebagai lembaga pendidikan atau bimbel khususnya pengen atau berkeinginan kuat agar siswa-siswa kita sukses dalam tes atau asesmen AKM ini. Yang kita lakukan itu ada dua utamanya. Pertama, kompetensi literasi ya. Yang kedua, kompetensi numerasi. Alhamdulillah bulan 7 kalau nggak salah, khusus untuk literasi kita udah pernah kumpulkan guru-guru G02 karena mereka yang akan mengampuh di bintang pelajar. Kita sudah kumpulkan dan alhamdulillah pelatihan sudah dilaksanakan. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman, kita bisa kumpulkan rekan-rekan semua yang hadir sudah 62 orang. Nah, mudah-mudahan ini cikal bakal dari pelatihan AKM yang kita lakukan. Nah, ini merupakan pelatihan awalan di mana kita mau tahu apa sih AKM numerasi itu sesungguhnya ya, sehingga dengan mengetahui itu mudah untuk memetakan ke depan. Walaupun nanti juga di internal kita, khususnya saya sama Mas Zen, nanti juga akan diskusi sama KG G09 sama KG G01 untuk mengadakan aktivitas pelatihan di internal kita terkait dengan materi-materi AKM ini. Tetapi pemahaman umum terkait dengan AKM itu apa, soalnya seperti apa. Nah, di sini sudah hadir teman-teman sekalian, pelatih kita Pak Kusnandar, SSI MSC ya. Beliau merupakan pengawas sekolah di Kota Bogor, walaupun sebagai pengawas beliau juga pernah ikut pelatihan terkait dengan AKM ini, sehingga kita mendapatkan informasi dari sumber yang relatif resmi ya, dari pemerintah ya, karena mereka bagian dari Kementerian Pendidikan. Oke, untuk menghemat waktu teman-teman sekalian, ke Mas Kunandar, dipersilakan Mas mempresentasikan materi AKM ini. Demikian Mas Kusnandar. Alhamdulillah peserta sudah 72 orang nih. Persilakan Mas Kusnandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul secara tatap muka melalui tatap maya ya, melalui aplikasi Teams dalam rangka berbagi sedikit tentang asesmen kompetensi minimum atau dikenal dengan AKM, di mana dengan Mas Nadiem ya, UN mulai tahun kemarin dengan Permendikbudnya nomor 4 tahun 2020 itu ditiadakan. Nah, mulai tahun 2021 insya Allah akan dilaksanakan AKM, asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya perkenalkan, saya Kusnandar. Ya, jadi saya belum pengawas, mohon maaf.
saya masih calon pengawas, tinggal menunggu, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya dari rekan-rekan. Dulu saya juga pernah 99, saya ada alumni dari BP juga sampai 2002. Saya mungkin di bawah Mas Ifni ya, angkatan Pak Dadang, Sunandar, Wismayadi, dan yang lainnya. Jadi saya pun pernah di bintang pelajar. Mohon maaf, sekarang saya pun ada kegiatan tadi pagi di telepon, ya kegiatan dari Direktorat PSMA tentang finalisasi penilaian di masa COVID. Insya Allah sampai di jadwal itu sampai hari Sabtu. Ya, jadi mendadak ini juga, jadi mohon maaf. Ya, saya pun ini lagi ada kegiatan di Bogor sih, masih di Bogor di Hotel Oni. Ya. Nah, bahan diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang tujuan AKM, karakteristik, kaidah penulisan, contoh penulisan, dan mungkin ada sedikit untuk survei karakter dan juga penutup. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Di Oke. Sudah kelihatan. Cuman belum display aja. Tahun 2050 yang akan datang, yang akan mengingatkan ke anak cucu kita bahwa dulu tahun 2020 ada wabah besar, ada pandemi ya yang menyerang bumi kita, yaitu virus corona. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 itu ada Nadiem, ya UN 2020 ditiadakan. UN di 2021 tetap ada, namun perkembangannya itu akan menjadi AKM. Apa nanti perbedaan-perbedaan antara UN dan AKM insya Allah akan disampaikan. Nah, asesmen kompetensi minimum. Di sini ada kata asesmen kompetensi dan minimum. Kenapa kompetensinya yang minimum yang disampaikan? Ya, sebenarnya sangat banyak konten-konten selain literasi dan numerasi. Namun yang paling dasar adalah literasi dan numerasi. Jadi Mas Nadiem menginginkan literasi dan numerasi untuk awal itu yang diasesmenkan terlebih dahulu. Di dalam PISA selain literasi dan numerasi itu sebenarnya ada satu lagi yaitu science. Nah, namun di sini untuk tahun 2021 ya itu masa awal itu tidak dilaksanakan untuk science. Hanya yang paling dasar terlebih dahulu. Nah, nanti tapi tetap di dalam literasi dan numerasi ini akan dihubungkan juga dengan mata pelajaran lainnya. Contoh untuk matematika. Nah, itu kita pernah bicara SMP. SMP itu ada namanya, atau SD juga ada, debit air. Ya, debit air itu adalah volume per satuan waktu. Nah, nanti di SMA itu akan dimunculkan kembali tentang debit air, namun arahnya adalah masalah ke volumenya mungkin arahnya ke tabung. Secara umum di matematika di SMA kompetensi dasarnya sudah tidak ada. Namun itu yang akan salah satunya kisi-kisi yang ada di AKM numerasi. Jadi asesmen kompetensi minimum didefinisikan sebagai penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa. Yang tadi disebutkan. Maaf, Mas Kusnandar, ini PPT-nya masih slide yang kedua ya? Masih. Ini yang gambar orang kuning, kartun kuning. Enggak Mas, di kita masih yang kedua ya? Belum ganti, agak lama atau gimana ya? Coba Mas, udah ya, aduh, jaringan kali ya? Belum slideshow Pak, kalau di saya nih Pak. Ya, belum slideshow Mas, bisa slideshow Mas. Ada kotak hitam di bagian bawah, itu bisa dihilangin nggak? Kotak hitam yang pojok kanan bawah bisa dihilangin nggak?
Saya menutup tulisannya. Ini Iya. sudah, slide show-nya sudah Mas Belum. muncul belum? Muncul. Belum, Mas. Slide show-nya belum? Belum muncul. Kuain. Atau bisa dikirim ke saya, susah ya. Ah, udah. Ya. Sudah, Pak, sudah. Nah, yang hitamnya udah, tinggal slide show-nya yang belum kayaknya, Mas. Di saya lancar-lancar aja ini saya selawanya. Masih ini ya, saya lihat di WA ya. Mas, memang Iya Pak, muncul Pak. Hah? Tujuan AKM gitu kan, bahan diskusi. Ya, masih tujuan bahan diskusi itu tertulisnya, Mas, benar nggak? Enggak, sekarang Mas, sudah ke diskusi. AKM. Oh, belum, Mas. Nih, Mas, di kita, Mas. Saya fotoin ya, Mas. Punten, coba stop share dulu, nanti di share ulang. Iya. Oke. Nah, asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum itu adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa, yaitu literasi dan numerasi untuk mempelajari materi pembelajaran yang lainnya. Kemudian, mengapa AKM penting? Jadi, ada kepentingan-kepentingan adanya AKM bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi pemerintah. Bagi siswa untuk memonitor tingkat kompetensi minimum yang tadi disampaikan literasi dan numerasi. Ya. Kemudian, kenapa hanya literasi dan numerasi tadi sudah disampaikan dan juga dipisah, walaupun hanya sebagian, ya literasi dan numerasi, sainsnya tidak. Ya, ini untuk awal. Untuk awal kita membahasnya adalah tentang literasi numerasi terlebih dahulu. Kemudian bagi guru untuk menilai efektivitas pembelajaran di kelasnya, bukan hanya matematika dan bahasa Indonesia. Pelajaran yang lain pun insya Allah pasti ada numerasi dan ada literasinya. Dari sosial, dari fisika, kimia udah pasti ada numerasinya. Ya, jadi logikanya, cara membacanya, cara memahami bacaan, itu yang ditekankan. Kemudian untuk sekolah, untuk menilai kualitas sekolah, namun tidak untuk memberikan peringkat, ya, tidak memberikan peringkat sekolah peringkat 1, tidak. Kemudian bagi pemerintah untuk mengecek sehat tidaknya sistem pendidikan, khususnya terkait dengan PISA. Kemudian dari penilaian itu ada evaluasi, assessment, measurement, tes, skor, dan tujuan utamanya dari penilaian ini adalah sebagai pertanggungjawaban, ya, seorang pendidik, seorang sekolah itu pasti ada pertanggungjawabannya, yaitu pertanggungjawaban dengan apa? Dengan melakukan evaluasi, assessment. Di dalam penilaian itu ada di sekolah itu ada 3 ya yang harus dilakukan: penilaian oleh guru, penilaian oleh sekolah, dan juga penilaian oleh pemerintah. Yang tahun kemarin itu oleh pemerintah tidak dilaksanakan. Makanya insya Allah tahun ini di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 insya Allah akan dilaksanakan ya di namanya adalah AKM. Kemudian yang melatar belakangi diantaranya penyesuaian perkembangan dunia dari revolusi industri ke-1, ke-2, ke-3, ya sampai ke sekarang adalah abad 21. Ini sangat diperlukan tentang literasi dan numerasi. Kemudian juga yang pernah sering digembor-gemborkan dalam kurikulum 2013, yaitu keterampilan abad 21. Ya. Nah, literasi dasar sebenarnya ada 6. Tapi yang kita ujikan, yang pemerintah ujikan, itu hanya 2. Membaca dan numerasi. Kompetensinya berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. 4C. Yang sering disampaikan di mana-mana adalah tentang 4C. Kemudian karakter. Kualitas karakter di kurikulum 2013 pun sama.
beberapa penelitian ya menyatakan bahwa karakter itu di nomor 1 sampai nomor awal-awal itu adalah karakter. Pernah penelitian internasional juga dari ke mahasiswa ya, itu yang membuat sukses mereka itu bukan IPK-nya 4, bukan IPK-nya 3,5, namun adalah nilai-nilai karakter, nilai kerjasama, nilai kejujuran, disiplin, dan yang lainnya. Itu yang membuat mereka sukses. Ya, jadi antara karakter, antara sikap dan penilaian pengetahuan pun harus seimbang. Kemudian yang melatar belakangi AKM yang lainnya adalah tentang PISA, Program for International Student Assessment. Nah, ini 2018 diikuti oleh kurang lebih 75 negara. Untuk apa PISA? Ada 4 manfaat PISA: mendapatkan data-data perkembangan pendidik secara akurat, karena peserta didiknya, sekolahnya itu diacak, bukan dipilih. Indonesia negara yang sangat besar, dari Sabang sampai Merauke, berapa juta sekolah yang ada, itu yang memilih adalah panitia PISA sendiri. Sekolahnya yang mana, kemudian siswanya siapa saja, jadi bukan pilihan. Kalau pilihan mungkin langsung saja SMA-SMA yang terbaik di setiap kota, dan siswanya pun dari SMA terbaik itu yang terbaik pula. Namun tidak, jadi mencerminkan negara, pendidikan di suatu negara apa adanya. Membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar internasional, serta mengetahui perkembangan capaian tersebut antar waktu. 3 tahun sekali bisa dilaksanakan, ya. Dan yang lainnya, ini ada manfaat PISA yang lainnya. Peringkat PISA di tahun 2018, Indonesia peringkat ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peringkat ke-6, namun dari bawah. Nah, setiap 3 tahun 2018 ini keluar hasilnya di 2019, ya, di Desember 2019. Jadi, melihat hasil secara internasional, PISA secara internasional, peringkat Indonesia sangat rendah, makanya Kementerian Pendidikan melalui Mas Nadiem mencadangkan bagaimana merancang adanya AKM. Dan ini adalah peringkat hasil PISA 2018 dan sebelumnya dari negara Indonesia. Reading, ya, numerasi, literasi. Nah, dengan poin 371, turun dari tahun 2015. 2015 ke 2018 cenderung turun. Matematik pun sama, turun. Dan sains pun turun. Ya. Jadi pernah naik di tahun 2009. Namun di sini enggak juga untuk matematik. Seperti itu salah satu yang melatar belakangi kenapa adanya AKM. Kemudian siswa di Indonesia, kelemahan pada literasi membaca. Dari soal ini, ya, soal membaca ini, Indonesia hanya 4,33% yang menjawab benar. Anggaplah ada 1000 sampelnya. Berarti atau 100, hanya ada 4. Kalau 1000, hanya ada 43 yang menjawab benar dari soal ini. Apa yang menyebabkan soal ini banyak dijawab salah oleh siswa Indonesia? Dia tidak melihat nih yang ini. Apa nih? Footnote-nya. Ya, di sini ada ketentuan ini sangat kecil sekali ya, nggak kebaca saya juga. Jadi ada footnote di sini, siswa kita tidak membacanya. Untuk negara-negara yang lain, ya, Thailand tuh kecil. Singapura, Malaysia, apalagi Vietnam, ini rata-rata. Rata-ratanya 14,25. Ya, jadi kita termasuk masih rendah dalam literasi membaca. Kemudian literasi sains hanya 5% yang menjawab benar. Tentang apa? Susu. Jadi PISA walaupun internasional di Indonesia itu tetap soalnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Ya. Jadi sudah disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Nah, ini ada tentang sains.
Pertanyaannya adalah berikan bukti dari tabel yang mendukung gagasan bahwa cerita itu mungkin benar. Nah, mahasiswa kita yang menjawab benar hanya 5%. Ya. Jadi harus literasi. Ya, literasi. Kemudian matematika hanya 1%. Menurut piramida di atas hanya bagian dari kelompok umur 0 sampai 4 ini karena nggak jelas ya, saya bahas ini nggak jelas. Yang akan mencapai umur 85 ke atas. Jika dianggap tidak ada pengaruh migrasi, berapa persen orang yang mencapai umur tersebut? Perlihatkan juga cara memperoleh jawabannya. Indonesia hanya 1%, jauh di bawah rata-rata dan negara lainnya. Nah, dengan latar belakang inilah kebijakan dari Kemendikbud merubah arah itu, yaitu menggantikan UN dengan AKM. Ini awalnya kelas 4, kelas 8, kelas 11. Ini data yang lama. Ya. Namun sekarang muncul wacananya adalah tanggal 5, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Hari ini mulai dari tanggal 20, di Kemendikbud pun lagi melaksanakan TOT tentang AKM. Setelah itu nanti ada juknisnya, sudah ada petunjuk juknisnya, dari hasil itu baru disosialisasikan. Nanti insya Allah kalau saya sudah dapat juknisnya, saya akan sampaikan ke Mas Ifni. Kemudian komponen asesmen nasional. Tahun ini hanya ada AKM nasional. Yang wacananya ada AKM kelas dan AKM sertifikasi untuk kelas 12 itu tidak ada. Jadi adanya adalah asesmen nasional. Terdiri dari AKM nasional yang oleh siswa kelas tadi ya, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Yaitu tentang literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter itu ke siswa, sedangkan survei lingkungan belajar tidak hanya siswa, namun guru dan kepala sekolah pun ikut mengisi untuk survei lingkungan belajar. Nah, ini instrumennya ya. Jadi siswa adalah literasi dan numerasi. Kemudian tadi ini sudah AKM kelas. Nah, ini AKM kelas dan sertifikasi belum. Nah, ini perbedaan asesmen 2021 dan sebelumnya atau ujian nasional. Hal yang diukur ujian nasional itu hanya pada capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Ya, jadi per mata pelajaran. Namun pada AKM hanya literasi dan numerasi lingkungan belajar. Kemudian targetnya ya itu kelas 9 dan kelas 12 UN, sedangkan AKM kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Mode asesmennya komputer dan kertas pensil, sedangkan AKM komputer. Mungkin ada juga yang kertas pensil hanya tertentu ya karena asesmen kompetensi minimal ini AKM ini itu syarat dengan gambar yang sangat berwarna ya. Terus nanti isiannya pun tidak hanya pilihan ganda, tidak hanya benar salah, ada berbagai macam jenisnya. Jadi komputer itu paling utamanya. Kemudian metode asesmennya, quick test, nah ini multi-stage, adaptive test, ya. CBT, kalau yang di sini CBT, sini adalah computer multi-stage adaptive test. Pelaporan. Nah, kalau pelaporan UN kita punya NEM namanya anak-anak itu. Nilai Eptanas murni zaman dulu ya. Kalau sekarang NUN, nilai ujian nasional. Nah, namun di AKM tidak ada. Hanya ada laporannya per satuan pendidikan, per sekolah. Jadi setiap anak tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Ya, karena tidak diberikan laporan per anak. Kemudian fokus laporan adalah pemetaan dan perbaikan pembelajaran, sedangkan AKM perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Kebutuhan pengakuan kompetensi individu secara otomatis diperoleh
dari hasil asesmen, sedangkan peserta di kelas 12 yang memerlukan akan mendaftarkan diri AKM individu atau siswa atau AKM sertifikasi. Namun yang ini belum. Jadi kelas 12 sekarang ngapain tahun 2021? Ujian sekolah. Ya, ujian sekolahnya pun sudah tidak berbasis nasional. Sekarang namanya mulai dari tahun kemarin ada ujian sekolah namanya. Ya, jadi bukan USBN lagi. Jadi ujian sekolah berarti ijazah tetap ada. Ya, jadi ijazah tetap ada, diambil dari rapot dan ujian sekolah. Kemudian harinya, ujian nasional dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan AKM dilaksanakan hanya 2 hari. Sesinya tetap sama, sebanyak 3 sesi. Kemudian perbedaan yang lain, ujian nasional itu ada proktor tetap sama, proktor ya itu tetap sama, operator tetap sama, yang berbeda mungkin tidak ada server ya karena udah metodenya udah agak berbeda, jadi tidak ada server, langsung ke klien komputer untuk sarana dan prasarananya. Nah ini lini masanya, namun ini udah nggak ada ya. Jadi pelaksanaannya kapan? Nanti ada di bawah ya pelaksanaannya kapan untuk asesmen kelas 5 kapan, kelas 8 kapan, kelas 11 kapan. Sekarang lagi TOT, mungkin dari Januari sudah akhir ini November, kemungkinan November itu pemerintah pusat akan sosialisasi AKM ke kepala sekolah, ke kepala dinas, cabang dinas seluruh Indonesia. Ya. Nah, sekarang lagi TOT-nya, mudah-mudahan nanti juknisnya selesai dari acara pelatihan itu. Kemudian disosialisasikan. Baru di Januari, Februari itu gladi bersih, gladi kotor, gladi bersih, uji coba ya untuk AKM. Kemudian AKM ya, literasi membaca ini sudah pernah dibahas katanya tadi di bulan Juli. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi berupa teks, nanti ada 2 teks untuk literasi. Namun untuk numerasi, ya, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi di sini menggunakan, jadi bukan contoh misalkan pertidaksamaan linier atau SPL. SPL-nya kalau yang kita berikan sehari-hari itu langsung. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y sama dengan 5, 3X ditambah 2Y sama dengan 6, selesaikan. Anak tidak akan berpikir yang lain. Ya, jadi di dalam AKM ada yang bahasanya stimulus, seperti pembelajaran atau pembuatan soal-soal HOTS. Ada stimulus, jadi tidak langsung to the point, langsung ke soal. Jadi ada stimulusnya, nanti seperti apa kontennya itu stimulus, kita akan bahas. Ya, jadi intinya mirip soal-soal PISA dan TIMSS. Ya, seperti itu. Kemudian contoh tema yang dapat dikembangkan, khususnya untuk stimulus. Ya, ini adalah contoh-contoh temanya. Dari cuaca, ya, dari jenis kelamin laki-laki perempuan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini yang akan dikembangkan dalam soal-soal AKM. Kemudian instrumen AKM. Ada stimulus yang tadi saya sebutkan dan ada bentuk soal. Soal-soal AKM didesain menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam, dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi, terutama untuk jenis stimulus multiple items, dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Jadi ada stimulusnya, ya. Ada stimulusnya. Tidak tadi seperti tadi, langsung 2 tambah 3 sama dengan 5. Tidak.
Dalam AKM 2 tambah 3 sama dengan 5 pun bisa dibuatkan suatu stimulusnya. Bisa dibuat variasi soal untuk berpikir. Contoh 2 ditambah 3 sama dengan 5. Asumsikan angka 2-nya di kalkulatornya rusak misalkan. Apakah bisa dengan menggunakan kalkulator yang rusak angka 2-nya untuk menjumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5? Itu kan anak sudah berpikir. Bisa menggunakan pengurangan, bisa menggunakan pembagian, dan yang lainnya. Ya, jadi tidak langsung 2 tambah 3 sama dengan 5. Tidak sesederhana seperti itu. Itu jenis-jenis soal AKM, ada stimulusnya. Kemudian bentuk soalnya, ya. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda yang sering kita berikan, ya, yang sering BP buat soal-soalnya juga sering banyaknya adalah soal pilihan ganda. UN juga pilihan ganda, namun ada isian singkat di UN itu ada. Namun di AKM tidak hanya pilihan ganda. Yang pertama pilihan ganda. Menurut orang bahasa, ya, ini sebenarnya bukan pilihan ganda, multiple choice. Jadi ganda itu kan 2 ya, pilihan majemuk harusnya. Namun walau alam, ini dibakukan dengan pilihan ganda. Sebentar, ada yang ngetok pintu dulu. Jadi padahal biarin. Oke, pilihan majemuk, tapi udah umum sekali namanya pilihan ganda. Di situ juga mungkin dari Bapak Ibu ada guru bahasa, ya bahasa Inggris khususnya multiple choice, apakah cocok, apakah sesuai diterjemahkan dengan nama pilihan ganda, manggalah, nggak usah diperdebatkan. Nah, pilihan gandanya berbeda untuk setiap tingkat. Untuk kelas 1 sampai 3 SD itu sebanyak 3 pilihan, A, B, dan C. Kelas 4 sampai kelas 9 ada 4 pilihan, A, B, C, D. Sedangkan kelas 10 sampai kelas 12, A, B, C, D, E. 5 pilihan. Memenuhi kaidah penulisan soal sudah pasti. Nah, penskorannya 1 apabila jawab benar dan 0 apabila menjawab salah. 1, 0. Kemudian pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks terdiri dari pokok soal dengan beberapa pernyataan. Jadi ada minimal ada 3 pernyataan. Pernyataan diberi tanda centang pada kotak yang disediakan pada kolom iya atau tidak, benar atau salah, atau pilihan lain yang sesuai. Jika jumlah pernyataan 3-5 dengan 2 pilihan jawaban iya, tidak, atau benar salah, diberi skor 1 bila jawabannya benar. Semuanya. Dan 0 jika jawabannya salah. Jadi kalau pernyataannya 3-5, yaitu 2 pilihan jawaban yang benar itu bernilai 1. Apa maksudnya? Kemudian jika jumlah pernyataannya 5 atau lebih, pernyataannya misalkan ada 6, maka 2 pilihan jawaban, kiri, kanan, atas, bawah, pagi, siang, malam, itu diberi skor 2. Ya, jawaban diberi skor 2 bila semua jawaban benar. Skor 1 bila jawaban benar 3-4. Misalkan tadi ada 6 ya. Ada 6, ya ada 6 pernyataan. Terus yang benar hanya 3 atau 4. Kasih skornya 1. 5 atau 6 berarti skornya 2. 0 bila jawaban benar kurang dari 3 atau semuanya salah. Jadi skornya tidak 1-0 seperti biasanya. Ya. Makanya tadi sekarang pilihan ganda kompleks, esai atau uraian. Esai atau uraian soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Jawaban peserta didik
skor sesuai dengan kompleksitas jawaban. Ya, disediakan pedoman penskoran oleh penulis soal sudah dibuatkan. Skor penuh atau tertinggi diberikan pada jawaban yang memenuhi semua kriteria atau kunci jawaban benar. Skor sebagian diberikan pada jawaban yang kurang memenuhi kriteria atau kunci jawaban benar. Jawaban salah diberi skor 0, kosong diberi kode 9. Jadi ini kode, bukan skor. Jadi yang tidak diisi atau kosong kasih kode 9. Ya, skor penuh itu tergantung ya. Jadi uraian itu tergantung si penulis soal. Misalkan satu soal poinnya 20, berarti yang betul 20. Yang misalkan kira-kira, nah kuncinya berapa gitu ya, setengahnya berarti ya 10. Dan 0 jika salah. Kemudian menjodohkan. Menjodohkan mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan misalkan dan menghubungkan antar dua pernyataan. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu itu ada menjodohkan. Namun menjodohkan untuk AKM antara pernyataan soal dengan pernyataan jawaban itu pernyataan jawaban lebih banyak. Ya, supaya apa? Soal terakhir tidak menebak. Ya, misalkan soalnya 5, jawabannya 6 atau 7. Nah, itu supaya berpikir semua kelima soal tersebut. Kemudian menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat. Jawaban dapat berupa frase, kata, angka, atau simbol. Ini untuk yang isian. Ya, untuk isian jawaban singkat. Nanti seperti di Google. Di Google ya, di Google apa? Google Classroom atau di Teams juga ada. Itu boleh bisa isian singkat. Kita sebagai penulis jawabannya harus bervariasi. Jawabannya misalkan 25. Berarti kunci jawabannya bisa menuliskan angka, pakai angka 25. Bisa kita menuliskan pakai huruf, ya 25, dipisah, digabung. Harus kita masukkan semua. Karena sangat sensitif kalau oleh penilaian oleh komputer. Ya, kita menuliskan 25 pakai spasi, itu tidak akan terbaca oleh komputer. Ya, maka pilihan jawaban-jawabannya harus disiapkan sebanyak mungkin. Kemudian yang harus diperhatikan dalam penulisan stimulus dan soal. Stimulus yang ditulis sebaiknya bersifat edukatif, inspiratif, menarik. Nah, ini penulis soal ya, untuk tujuannya adalah untuk penulis soal. Dan memiliki unsur keterbaruan. Soal harus sesuai dengan indikator atau tujuan pengukuran. Penulisan soal harus sesuai dengan kaidah penulisan soal. Nanti kaidah saya berikan di lampiran. Nggak akan dibahas, tapi saya berikan lampiran saja, khusus untuk yang penulis soal nantinya ya. Stimulus, gambar, kalimat, slogan, dan kutipan tidak mengandung unsur iklan promosi produk, komersial, atau instansi. Ya. Jadi kalau ada pizza jangan disebut Pizza Hut, pizza aja. Ya, jadi jangan bermerek. Di suatu swalayan, ya udah swalayan saja secara umum. Jangan disebutkan mereknya. Ilustrasi soal tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik, ataupun konten yang menimbulkan dampak negatif. Tidak menggunakan nama orang yang masih hidup, karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut. Ya, jadi jangan sebut nama Kusnandara, jangan. Besok nanti jadi gubernur atau jadi wakil. Ya, jangan. Pokoknya mah yang almarhum, almarhumah silahkan. Stimulus, gambar, teks data, atau kutipan apapun sebaiknya dari sumber yang kredibel, yang valid. Dan harus dituliskan sumbernya. Misalkan ngambil dari Google, dari mana, sumbernya harus dituliskan. Stimulus maupun soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini untuk komponen AKM, numerasi, dan literasi. Jadi pada numerasi kontennya adalah tidak semua KD yang ada di kurikulum 2013 itu diasesmenkan. Ya, sangat sedikit yang diasesmenkan. Hanya bilangan, pengukuran, dan geometri,
data dan ketidakpastian, kalau bahasa umumnya adalah peluang, dan juga aljabar. Proses kognitifnya untuk numerasi ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kurikulum 2013 pun ada, namanya LK1, LK2, dan LK3. LK1 ya itu adalah C1 sampai C berapa? C2 ya. C3 itu adalah aplikasi, C4, C5, C6 adalah penalaran. Ya, itu menurut Bloom ya, yang direvisi. Konteksnya personal, sosial kultur, dan saya bahas satu per satu. Oh, ini dulu sebelum apa-apa dah ya. Jadi ini jumlah soalnya yang harus diketahui oleh Bapak Ibu untuk latihan soal untuk jumlah soal AKM untuk kelas 5 itu 30 soal, masing-masing berbeda ya. 30 untuk kelas 8 dan kelas 11, 36 soal. Pesertanya, nah ini pesertanya yang diingat. Tidak semua siswa ikut AKM. AKM hanya sampel, tapi setiap sekolah harus mengikutinya. Jumlah untuk kelas 5 yaitu 30 peserta didik. Kelas 8 dan kelas 11 masing-masing 45 peserta didik. Siapa yang ngacak? Pemerintah, kementerian. Jadi kita juga tidak bisa mempersiapkan si AA yang ikut AKM. Kita latih terus seperti mau lomba. Nggak bisa. Kalau mau kita latih, kalau kita mau memperkenalkan ke siswa, tetap ke semua. Karena sampel. Kalau jumlah siswanya tidak sampai 45, tidak sampai 30, ya seadanya. Berarti semua siswa. Misalkan di sekolah X ada 20 siswa, berarti 20 siswa itu harus ikut. Malahan di sekolah kesetaraan itu sebagai syarat kelulusan. Ya, untuk sekolah yang umum itu tidak jadikan syarat kelulusan karena sampel. Makanya semua ya untuk di kesetaraan itu semua siswa ikut. Untuk kelas 5 SD insya Allah Agustus 2021. Berarti siswa yang sekarang kelas 4 SD baru masuk kelas 5 itu sudah ikut AKM. Kelas 8 dan kelas 11 insya Allah akhir Maret. Nah, kenapa kelasnya di pertengahan? Kelas 5, kelas 8, kelas 11. Seperti tujuan dari awal AKM, ya itu untuk melihat proses pembelajaran di sekolah tersebut sudah bagus, sudah maksimum, sudah optimum, ya sudah kondusif belum, itu di pertengahan. Kelas 7, misalkan SMP, kelas 7 dikasih treatment, dikasih pembelajaran oleh gurunya, dilaksanakanlah AKM di kelas 8. Nah, kalau misalkan hasilnya nanti juga akan dibahas hasil-hasilnya apa aja, ya itu rendah, berarti dikasih treatment yang lain untuk di kelas 9-nya. Begitu pula untuk kelas 5 dan kelas 11. Tapi kalau AKM dilaksanakan di kelas akhir, sama saja dong dengan UN. Berarti tidak ada treatment nanti dengan hasilnya itu. Hasilnya jelek, hasilnya kurang memuaskan, ya sudah selesai. Anak langsung lulus. Namun dengan memilih kelas 5, kelas 8, kelas 11, masih ada proses 1 tahun untuk membelajarkan tentang literasi dan numerasi. Dan untuk pembelajaran, untuk gurunya, proses perbaikan pembelajaran. Kemudian harinya ada 2 hari. Hari pertama literasi 75 menit. Dari soal 30 untuk kelas 5 SD ya. Dari soal 30 dikerjakan dalam waktu 75. Literasi maupun numerasi. Untuk kelas 8 dan kelas 11 dari 36 soal ya itu dikerjakan 90 menit. Jadi di atas 2 menit ya, 2,5 menit. Ini 2,5 ya. Betul, 2,5. 30, 30, 60,
Ya, jadi kurang lebih 1 soal 2,5. Nanti kita lihat, nanti saya tes Bapak Ibu juga silakan untuk menjawab soal ya. Apakah anak-anak sanggup untuk mengerjakan soal itu dalam waktu 2,5 menit? Ya, pembuat soalnya juga menyatakan kesulitan membuat soalnya. Ya, pada kesulitan membuat soalnya. Namun dengan pelatihan-pelatihan mereka pun akhirnya bisa. Sudah selesai ya, untuk soal sudah selesai. Kemudian, nah ini untuk literasi membaca. Persentasenya, ya, presentasenya. Dalam literasi membaca, atau kita lewat saja yang ini. Ya Mas, ke numerasi Mas. Numerasi aja ya. Oke, nah ini yang numerasi. Ya, kebilangan itu 40%. Ya, ini presentasinya. Untuk kelas 5, 40, 25, 25, 10. Tadi jumlah soalnya ya 30 soal, berarti silahkan dihitung. Algebranya berapa, statistika dan peluangnya berapa, ya pengukuran dan geometrinya berapa, silahkan dibuat semirip mungkin. Kelas 8 dan kelas 11. Kelas 11 ini saya punya data yang lain juga, ada 20, 20, 35, 25. Ya, ada juga yang menyatakan ini. Makanya di sini estimasi bahasanya juga ya. Angka di dalam tabel merupakan estimasi. Tapi sumbernya ini dari Kemendikbud juga. Kemudian tentang proses kognitifnya yang tadi disampaikan, ada pemahaman, ya, ada aplikasi, dan ada penalaran. Untuk kelas 5 SD, 30, 50, 20. Kelas 8, 25%, 50%, 25%. Kelas 11, itu di penerapan yang besar, semuanya di penerapan. Ya, jadi di penalaran itu agak seimbang dengan di pemahaman. Konteksnya ada personal, sosial, kultur, dan saintifik. Seperti apa nanti konteksnya kita bahas. Bentuk soalnya, pilihan ganda 20%. Berarti kalau dari 36, ya yang kita bicara SMP SMA, misalkan ada 36, berarti soal pilihan ganda 2% dari 36. 7 kurang lebih. Berarti nanti BP bisa membuat soal yang 36 itu pilihan gandanya 7 soal. PG kompleks. PG kompleks 60%, 60% dari 36. Berapa Mas Ibni? 19 sampai 20 soal. Menjodohkan hanya 10%. Nah, isian singkat dan uraian hanya 5%. 5 kali 36 hanya 2, 1 sampai 2 soal. Ya, kalau banyak, apalagi uraian, ngoreksinya nanti yang sulit. Itu untuk kisi-kisi numerasi. Mungkin ini untuk BP yang perlu diketahui ya. Kisi-kisi ini supaya nanti setiap membuat latihan, yaitu dibuat proporsional seperti ini. Nah, ini sebagai contoh yang tadi disampaikan di awal. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. 50 tambah 25. Ya, jadi level kognitifnya ini semakin ke sana semakin kompleks. 50 tambah 25 untuk yang level standar misalkan. Itu soalnya petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Ya, ini pemahaman. Kemudian Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 plus 25, namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Salah mencet, tapi kalkulatornya masih lengkap. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Ya, jadi perlu nalar. Tapi ini masuknya masih ke aplikasi. Terus yang berikutnya, Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 plus 25. Tetapi tombol 5 rusak.
Nah, bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama? Masih ke penerapan. Namun ke penalaran adalah pernyataannya. Apakah Ali benar? Jelaskan alasanmu. Ya, jadi diberi suatu kasus, ya berpikirnya adalah berpikir tingkat tinggi, nyatakan apakah Ali benar. Namun yang ini, ya yang sangat rendah, 50 tambah 25, itu langsung dikerjakan. Seperti itu, level kognitif perbedaan dari pemahaman, aplikasi sampai ke penalaran. Oke, saya langsung lewat ke sini. Konten AKM numerasi. Bilangan. Kelas 5 SD. Subdominnya ada representasi, ada sifat urutan, ada operasi, kemudian, nah ini ke geometri. Representasi, kompetensinya memahami bilangan cacah. Maksimum 6 angka. 6 angka berarti berapa? 100 ribuan ya. Di bawah 1 juta. Memahami pecahan dan pecahan campuran positif dengan menyebut 1 atau 2 angka. 5 per 12, 2, 3 per 5, dan seterusnya. Mengenal garis bilangan dan mengetahui posisi bilangan cacah dan pecahan garis pada garis bilangan. Sifat urutan, membandingkan 2 bilangan cacah, membandingkan 2 pecahan, jadi cacah dan pecahan bilangan. Kemudian ke operasi KPK, FPB, ya, kelipatan, dan seterusnya. Kemudian geometri dan pengukuran. Geometri, untuk geometri mengenal segi 4, segi 3, segi banyak, dan lingkaran. Menghitung luas persegi panjang bila diketahui panjang dan lebarnya, dan menghitung panjang atau lebar bila diketahui luas dan salah satu sisinya. Mengenal beberapa bangun ruang, ya, baru mengenal. Ke pengukuran, ya, ukuran panjang, berat, volume, waktu, dan satuan luas, volume, dan sebagainya. Kemudian aljabar, menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Mengenal pola gambar atau objek untuk relasi dan fungsi. Mengenali pola bilangan sederhana dan melanjutkan pola tersebut. Atau bahasa SMP SMA-nya adalah barisan dan deret. Rasio dan proporsi tidak ada di SD. Data dan kepastian. Ya, memahami cara menyajikan data sederhana menggunakan turus, diagram gambar, statistika bahasa kita. Ya, menentukan kejadian yang lebih mungkin di antara beberapa kejadian. Peluang. Itu untuk kelas 5 SD. Kemudian untuk kelas 8, memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma pada garis bilangan. Sifat urutan, kemudian ada operasi seperti biasa, ya bilangan bulat, operasi penjumlahan, perkalian. Geometri, menghitung luas bangun datar. Ya digabung ya, komposit digabungkan. Tidak hanya persegi panjang saja, tetapi bentuknya sudah gabungan dari bangun datar. Memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antar bangun datar dengan menggunakan juga teorema Pythagoras. Mengenal limas, kerucut, dan bola. Kemudian menghitung volume dan luas permukaan balok, kubus, prisma, tabung, dan gabungannya. Nah, nanti buatlah BP soal-soal yang kompetensinya sudah disiapkan di sini. Pengukurannya kecepatan dan debit. Nah, ini kecepatan dan debit. Tadi di awal sudah disampaikan. Di SMA pun ada. Kemudian aljabar. Aljabarnya hanya SPL,
pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, aljabarnya hanya ini. Pola bilangan, barisan dan deret, dan konfigurasi objek, kemudian fungsinya linier dan grafiknya, serta sifat-sifatnya. Rasio dan proporsi. Menggunakan rasio untuk menentukan nilai bilangan yang tidak diketahui. Memecahkan masalah aritmetika sosial yang berkaitan dengan persentase atau rasio. Kemudian statistika dan peluang. Untuk yang SMA, bilangan tidak ada. Ya. Yang ada adalah geometri dan pengukuran. Nah, tadi bisa perkirakan soalnya kira-kira berapa persentasenya tadi sudah diberikan. Ya. Memahami perbandingan trigonometri. Trigonometri ada. Menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola. Pengukuran tidak ada. Persamaannya adalah persamaan dan persamaan kuadrat. Persamaan linier 2 atau 3 variabel. Memahami barisan aritmetika dan geometri, fungsi, dan sifat-sifatnya. Kemudian statistika dan peluang. Ya, jadi ini lebih sederhana daripada UN. Ujian nasional ada sekitar berapa KD itu dari kelas 10? 10, 11, 12. Rata-rata 6 KD aja, 6 kali 3 udah 18 KD. 18 materi yang disampaikan di ujian nasional, yang diujikan. Di AKM tidak terlalu banyak. Vektor tidak ada. Ya, kemudian apa lagi? Yang banyak tidak ada. Di sini eksponen, logaritma tidak ada. Ya. Nah, ini konteks numerasi. Konteks itu ke stimulusnya. Stimulusnya berupa apa? Personal, sosial budaya, atau scientific. Personal, konteks ini berfokus pada aktivitas seseorang, keluarga, atau kelompoknya. Sosial budaya itu tentang masyarakat, ya, komunitas, daerah, lokal, global, dan sebagainya. Kemudian scientific, konteks ini berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan sains dan teknologi. Scientific pun dibagi dua lagi, intra dan ekstra. Nah, ini konten personal. Berfokus pada aktivitas seseorang, keluarga, atau kelompoknya. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan persiapan makanan, belanja, permainan, kesehatan, transportasi pribadi, olahraga, perjalanan, jadwal pribadi, atau keuangan pribadi. Hobi, cita-cita, ya, jadi isinya tentang individu. Individu di sini ya perusahaan ya individu. Misalkan toko apa, pizza, itu masuknya ke personal. Peserta didik dapat mengenali peran matematika dalam kehidupan pribadi mereka. Ya, hobinya, cita-citanya, itu masuk ke sini. Kemudian contoh konteks personal. Ini soal pizza. Suatu restoran pizza menawarkan pizza dengan 2 macam topping dasar, yaitu keju dan tomat. Pelanggan juga dapat memesan pizza dengan tambahan ekstra topping. Ada 4 pilihan untuk ekstra topping, daging, jamur, salami, dan zaitun. Dina ingin memesan pizza dengan 2 macam topping. Berapa banyak pilihan kombinasi topping yang bisa dipesan Dina? Ini soal nggak terlalu ini ya, udah agak terbiasa ini soal-soal di peluang, di kombinasi, permutasi itu. Ya, nah ini termasuk ke konteks personal. Ya, tentang pesanan makanan. Kemudian konteks sosial budaya. Ya, tentang pungutan suara, transportasi publik, bus, kereta, pesawat, ya, pemerintahan, kebijakan publik, periklanan, dan sebagainya. Peserta didik diharapkan dapat mengenali peran matematika dalam
hidup sebagai anggota komunitas yang konstruktif. Sebentar saya cas dulu ya. Ini konteks sosial budaya. Nah, ini contohnya yang konteks sosial budaya. Seorang reporter, error bahasa nih sebentar. Masih terlihat ya? Nah, ini tentang sosial budaya, yaitu tentang kriminalitas. Ya, jadi ini konteksnya, konteks sosial budaya. Kemudian yang saintifik ada intra dan ekstra. Intra yang berkaitan dengan matematika, ekstra yang di luar matematika. Sebagai contoh, piramid. Ya, rumah bentuknya piramida. Nah, ini termasuk ke intra, saintifik intra, karena berhubungan dengan matematika. Nah, ini yang ekstranya, ya, yaitu saintifiknya, sayanya di mana? Ada di sini dosis obat, ya itu kan saintifik, science, penelitian, ya. Jadi untuk diobati penyakitnya seorang pasien di rumah sakit disuntik obat dan seterusnya. Soal diambil dari PISA. Kemudian kita masuk ke level kognitif numerasi. Tadi disampaikan sudah di awal, ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Nah, pemahamannya seperti apa? Penilaian kemampuan pengetahuan prosedik tentang fakta, proses, konsep, dan prosedur. Kata kuncinya ini, hanya untuk mengingat. Ya, mengingat definisi, sifat bilangan, unit pengukuran, sifat bentuk, dan sebagainya. Mengidentifikasi, mengklasifikasi, menghitung, mengambil atau memperoleh, atau hanya mengukur. Itu level kognitif untuk pemahaman. Sebagai contoh, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Diberikan datanya. Kita perhatikan pertanyaannya. Sampah organik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah anorganik. Anorganik lebih lama daripada organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama daripada plastik. Namun kurang dari kulit sintetis. Kita lihat di sininya. Plastik, kulit sintetis ini. Ya, kulit sintetis paling tinggi. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali sekali pakai? Ada di antara popok itu, ya, ada di antara apa di sini? Plastik dan sintetis. Plastik dan sintetis. Ini 400, ini kurang lebih 500. Kan sangat mudah menjawabnya. Jawabannya berarti yang mana?
475. Bener nggak salah guru bimbel. Langsung ajar berarti siapa tadi itu? Langsung ngajar gitu. Ya, kan sederhana. Namun kita baca dulu panjang ya. Terus ke sini. Nah, memahami kalimat ini, pemahaman. Ya, memahami kalimat ini. Nah, kita sebagai guru udah terlatih, udah terbiasa. Udah langsung 400 500. Kita melihatnya antara itu. Tapi siswa apakah yakin bisa langsung menjawab yang 475? Kita berpikir siswanya nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, cara membaca tabel aja kan belum tentu tahu. Di sini sampai diukur-ukur skalanya. Oh, ini bukan 100, 101 ya silahkan saja. Ya, 102 ya. Pokoknya ini kan hanya perkiraan. Tapi kalau pilihan gandanya ada 450, kita juga nggak akan bisa menjawab ya. Berarti masuknya ke PG kompleks. Dua-duanya aja isi. 475, 450. Seperti itu. Kemudian ke aplikasi. Ke aplikasi, ya, kemampuan matematika dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta, relasi, konsep, prosedur, ya, dari suatu masalah yang nyata. Kata-kata kuncinya, memilih strategi, menyatakan atau membuat model. Membuat model itu maksudnya ke aplikasi. Menerapkan atau melaksanakan strategi operasi memecahkan masalah nyata, menafsirkan, itu masuknya ke aplikasi. Sebagai contoh, ya. Nah, ini kan hampir sama dengan yang tadi. Temanya sama. Kulit pisang, dekomposisi lagi. Namun kita lihat pertanyaannya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Ini diagram A, ini diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Perhatikan titik 0 dari sumbu diagram. Titik 0 sama. Ya. Nah, yang paling betul yang mana? Mas Ibni dicatat, Mas Ibni. Kasih bonus. Yang A ya, bukan? Ya, jenis materialnya. Ya, jadi perlu ini ke aplikasi. Hanya termasuk level. Walaupun sepertinya kan kita menganalisis ya, menganalisis ini, namun tidak masuk ke analisis, ke penalaran, tapi hanya aplikasi. Kemudian baru kita masuk ke penalaran. Kemampuan penalaran peserta didik dalam menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan, memperluas pemahaman, dan sebagainya. Aspeknya, menganalisis, menentukan, menggambar, menggunakan hubungan, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat justifikasi. Argumen matematis untuk mendukung klaimnya. Contoh, ini masih sama. Pilih satu jawaban setuju atau tidak setuju, kemudian berikan penjelasannya. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Nah, ini perlu dianalisis. Ya, jadi dia harus menjustifikasi kemungkinan penggabungan data waktu dekomposisi sampah organik dan organik menjadi sebuah diagram batang tersebut. Ya, jadi masuk ke level penalaran. Kelas berapa ini? 5 ya? Masih seperti ini mah kelas 5 kali ya? Belum ke SMP. Oke, kemudian sekarang ini contoh kisi-kisi numerasi. Ya, SMP.
Namun saya sebenarnya ini dari yang saya peroleh, tapi ada lagi yang saya peroleh bentuknya nggak seperti ini. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Ini ada KD, harusnya tidak ada KD. Ya, sudah nggak ada KD. Namanya bagian nanti. Terus kemampuan yang diuji. Stimulusnya, ada indikator, ada kontennya apa, masuknya ke bilangan, level kognitifnya apa. Ya, jadi sebelum membuat soal, buat dulu kisi-kisi seperti ini. Bentuknya apa? Isian, ya, kemudian uraian, menjodohkan, atau pilihan ganda. Contoh, promo akhir tahun, ada diskon. Kebetulan langsung diberikan di sini, arti diskonnya ada penjelasannya. Harusnya nggak usah ya, tapi ini dijelaskan. Artinya 50% plus 20% itu 50% dulu, baru 20% dari hasil setelah 50% itu. Nah, contoh soal yang sederhananya. Berdasarkan ilustrasi di atas, jika ibu membeli tas di toko A seharga 200.000, harga yang harus bayarkan adalah, ya, jadi di toko A, kita lihat soalnya di toko A, 50% ditambah 20%. Hanya menghitung saja. Ya, ini jawabannya ada, uraiannya 80.000. 1 jika benar, 0 jika salah, 9 tidak menjawab. Ini kode, bukan poinnya 9 ya. Jangan salah tafsir. Wah, enak dong kalau gitu. Jangan dijawab aja. Poinnya 9. Ini hanya kode. Kemudian benar salah. Perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas. Kalau tadi hanya fokus ke toko A. Kalau sini sudah beberapa toko. Besar diskon di toko B sama dengan diskon di toko C. Berarti semua kita harus cari. B kita cari, C kita cari, E kita cari. Ya, baru dibandingkan. Benar atau salah. 1, 0, 9. Jawabannya salah, benar, benar. Jadi stimulus 1 bisa digunakan untuk beberapa soal dalam AKM. Ya. Nah, klik, tuh kalimatnya klik geser. Jadi nggak mungkin soal ini diberikan secara paper test. Jadi ujian tulis secara tertulis pasti harus pakai komputer. Klik, geser, dan letakkan. Nah, geser ke sini, geser ke sini, gitu. Ya, jadi seperti menjodohkan. Jadi nggak mungkin pakai kertas. Kemudian soal yang lainnya, jelaskan alasanmu, ini udah masuknya ke penalaran. Terus laporan AKM. Laporan AKM tadi disampaikan, ya, itu bukan untuk individu. Namun nanti hasilnya adalah ada seperti ini. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir. Oh, ini yang membaca. Sama sih. Untuk literasi, numerasi ini. Sama ya. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir. Nah, ini intervalnya saya belum dapat. Ya, saya belum dapat interval. Nanti antum WA. WA saya tadi. Ya. Kemudian bentuk laporan. Ya, nanti per item, bilangan gimana, aljabarnya seperti apa, kompetensinya. Ini bentuk laporannya. Ini contoh hasil penilaian. Oh, ini untuk yang karakter. Ya, untuk karakter. Ini apa? Karakter untuk laporan ke orang tua. Ini karakter, nggak perlu. Nah, ini lampiran, silahkan nanti untuk dipelajari aja, nggak akan dibahas. Kaidah penulisan soal, materinya seperti apa, konstruksinya seperti apa, ya, untuk pilihan ganda dan yang lainnya. Oke, sebelum saya tanya jawab, sekarang saya dulu yang bertanya, kita buka. Nanti Bapak Ibu bisa lihat latihan soal di ini ya, saya sudah dituliskan juga di, saya tutup dulu sebentar.
Mas Kusnandar, Mas mau nanya Mas, sebenarnya gini, nanti ini kan tadi direkam ya, karena nanti kan bisa kita perbanyak. Nah, ketika merekamnya di Mas Losit mau ngajar. Nanti agak berhenti sebentar ya, seperti sekarang ya, nanti kita rekam ulang nih, ada yang merekam ya. Iya, boleh. Mas Losit dia mau matiin rekamannya, nah nanti Mas Fikrul akan ngerekam lagi. Karena ini Mas, nggak semua guru kan hari ini masuk, sehingga ini rekamannya bisa kita sebar ke guru-guru. Gitu Mas ya? Nah, sip. Sudah masuk belum? Kan gambarnya, asesmen kompetensi penilaian. Ya, ini dari Pusmenjar, di situ alamatnya sudah saya sampaikan juga ada saya tuliskan di PPT, nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh soal AKM langsung dari Pusmenjar. Ya, Pusmenjar kemdikbud.go.id khusus untuk AKM. Nah, coba kita mah hanya menganalisis saja seorang anak misalkan menyelesaikan soal tersebut, apakah yakin bisa dalam waktu 2 menit. Contoh yang numerasi, di sini ada numerasi, ada kelas 4, 6, 8, 10. Mau kelas berapa Mas Ibni yang mau dicontohkan? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 ya, yang tingkat tinggi ya. Kita lihat, nanti Bapak Ibu silakan mau materinya apa? Geometri, aljabar, atau statistika peluang? Boleh, aljabar. Aljabar ada persamaan dan pertidaksamaan. Kita lihat seperti apa jenis soalnya. Nah, ini. Jadi pilihan ganda. Silahkan Bapak Ibu kalau mau nyoba, ya dikerjakan. Selesai nggak 1 menit Bapak Ibu? Dan betul tidak gitu kan? Bagaimana siswanya? Gitu. Coba terus ke bawah Mas, nggak kelihatan dong, ke bawah lagi. Ya, ini dulu udah belum dibacanya? Udah secara singkat. Oh belum. Rezeki toko makmur. Arahkan ke bentuk matriks. Harus dihitung ya, bukunya berapa, ballpointnya berapa ya. Emang matematika nggak ngitung. Maksudnya jadiin matrik, bisa ini tapi agak lumayan. Ya. Ini termasuk soal mudah, sedang, atau sulitnya ini? Silahkan tebak. Kira-kira apa? Ini masih sederhana, masih pemahaman. Ya, hanya bentuk matriksnya aja kan, tidak hanya menyelesaikan, tidak sampai diselesaikan. Ada yang sudah jawab? Ini harusnya Mas Ibni bikin ini, Mas Ibni kasih bonus. Siap. Disiapkan yang bisa jawab gitu. Oke, yang bisa jawab nanti kita kasih apa namanya, tableron. Sepotong ya? Enggak, 1 biji. Oke, oke. Coba kita saja udah males ya baca ya. Bagaimana murid gitu. Mana jawabannya Mas Ibni? Kalau saya mau sudah punya jawabannya di sini, tinggal klik aja. Ada kuncinya ya? Udah ada kuncinya. Coba lihat jumlah penghapusnya berapa tadi Mas, mau nyesuaiin jumlah penghapus aja nih. 3, 1, 3, 2, 3. Oh, pinter. Terus? 1, 2, 3, 3. Mana nih 1, 2, 3? Jawabannya D Mas, ada yang jawab. Udah buka ya di internetnya? Benar, enggak. Yang jawab D siapa? Tunjuk tangan, nanti dapat hadiah tuh. Mana Mas, ke bawah lagi Mas jawabannya. Yang mana? Kok nggak ada ya? Nggak ada tuh. Ini gurunya loh. Belum. Tapi bentuknya gini ya Mas, harus turun ya berarti kalau di komputer ya. Jadi kan nggak dalam bentuk paper base memang ya? Enggak, dalam komputer. Dan ini
sudah lebih dari 1 menit Bapak Ibu gurunya saja. Kan Bapak Ibu guru harus lebih cepat daripada siswanya. Jawabannya D. Mas Ibnu yang dapat Toblerone ya. Tadi ada yang jawab tuh D, bukan saya. Siapa nanti tunjuk tangan ya, kita kasih Toblerone. Ini kami masih sejenis. Bentuknya ini masih pilihan ganda. Berdasarkan lebih mahal dibandingkan. Ya, ini membandingkan. Kemudian yang ini supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah yang paling murah. Berarti kita apa? Harus menyelesaikan semua ini. Oh, gede ya. 2 paket hemat, 3 paket sedang kita cari. A, B, C, D kita cari semua karena kan di sini memilih mana yang paling termurah. Ya, setelah menyelesaikan gimana ini? Biasanya kan langsung kalau kita soal-soal yang Mas, ini bisa berhenti sebentar nggak Mas? Nanti Mas Rosid matiin rekamannya, nanti saya rekam lagi. Oke. Sebentar, Mas Rosid bisa keluar rekamannya Mas. Nanti kita rekam lagi Mas Rosid. Oke, siap. Oke, udah Mas, lanjut Mas. Ayo Mas Kusnanda lanjut, siap. Oke. Nah, perhatikan nih untuk yang nomor 3. Perbedaan-perbedaan soalnya. Sejenis, namun dari soalnya udah dari pertanyaannya berbeda. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah. Berarti, soal yang biasanya Kusnandar membeli buku 5 buah buku dan 7 pensil di toko ini. Seperti itu yang biasanya sudah ditentukan. Di sini kalau kita ada kesalahan parallax aja udah pasti salah. Lihat di sini pulpen 1, 2, 3, 4. Kadang-kala kalau udah berbaris dikasih garis miring itu yang tahu kita zaman dulu kalau main poli 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, ini 5, 10. Itu namanya kesalahan parallax. Kesalahan kita melihat ternyata kan enggak. 4. Jadi ada efek kesalahan parallax pun itu akan bisa muncul ini. Hitung buku juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, matanya yang minus bagaimana? Itu kelemahan salah satu kalau menurut saya ya. Kelemahan soal ini salah satunya seperti itu. Karena di Indonesia kan, ini seluruh Indonesia. Nggak bisa bertanya juga ini ke samping, ke kanan, ke kiri, ini berapa pulpennya, berapa pensilnya. Ya, jadi stimulusnya dibuat seperti ini. Anak aja udah berpikir, stimulus aja udah membuat ke model. Ya, udah pemodelan dan pertanyaannya ini kalau sudah seperti ini memilih mana yang termurah itu pasti harus dikerjakan semua. Kemudian pilihan ganda kompleks. Sama, masih soalnya masih soal toko ya, di soal buku-buku di toko. Jika Bu Siti memiliki dana 125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint, maka paket yang dapat dibeli adalah pilih jawabannya bisa yang mana saja. Ya. Bisa saja 1 paket sedang, 1 paket hemat, bisa yang ini. Berarti ini pun harus dikerjakan. Apakah cukup 2 menit? Tuh jawabannya 1, 2, 3 dan 5. 1, 2, 3 dan 5. Berarti harus dikerjakan semua ini. Ya. Assalamualaikum Pak Kus. Ya. Boleh bertanya nggak? Boleh. Maaf nih, saya potong sedikit. Ada nggak sih triknya sehingga kita nggak harus baca semua? Artinya apakah dibaca di pertanyaannya dulu, baru kita baca dari awal atau seperti apa? Biar nggak terlalu banyak waktu yang habis misalkan. Ini kan waktunya sedikit gitu ya. Ada nggak triknya gitu Pak Kus? Nah, itulah standar AKM. Standar AKM kan bahasanya literasi. Literasi numerasi dan literasi membaca. Ya, berarti si pembuat soal sudah terlatih, sudah dilatih bahwa siswa atau kita yang akan menjawab itu paling tidak yang ada angka-angkanya dibaca. Seperti ini kan tetap harus dihitung. Gimana caranya ini kalau nggak dihitung?
Iya. Ya kan? Jadi agak berbeda dengan tipe-tipe soal yang sebelumnya. Namun kalau misalkan mau kita mah yang sudah terlatih guru-guru mah tetap aja ikutin ini dulu kan rata-rata kan jawaban pertanyaannya dulu yang di ini ya. Pertanyaannya dulu, oh iya yang ini. Kayak tadi, mohon maaf yang soal yang pertama. Kalau kita baca semua dulu, soal yang pertama. Oh yang tadi yang di sana ya, yang kedua. Misalkan ternyata yang di toko A yang dicari gitu kan. Berarti kalau kita baca semua, ternyata toko A saja. Ya, jadi betul apa yang disampaikan tadi, tetap yang ditanyakan dulu kita baca dulu, nggak apa-apa untuk awal. Ya, baru nanti apakah kita perlu membaca semua atau tidaknya bergantung dari pertanyaan di sini. Tadi soal yang di PPT itu yang saya sampaikan itu kan hanya di toko A yang diskon tadi kan ya. Berarti ngapain kita mencari yang lain? Begitu. Dan soal yang kayak gitu hanya 20% karena masih ke pemahaman. Kalau sudah ke penerapan 50% banyaknya soal. Jadi memang banyaknya ke aplikasi. Nah, contoh aja yang kita sekarang lagi dibuka. Coba kalau kita nggak baca semua, ini 10% apa kelewat ini? Kan dikenakan pajak. Ya, kalau kita langsung ke gambar aja, kita bisa menghitung ini. 3X, terus 8Y ditambah 4 sama dengan sekian. Ini sekian. Gitu. Tapi ternyata di sini ada kata-kata pajak 10%. Seperti itu, Pak. Pak, maaf Pak, potong lagi Pak. Iya, silakan. Iya, ini kan mau ngajar nih Pak. Saya langsung bertanya aja Pak ya, boleh kan Pak? Iya. Enggak kan jadi gini, tadi kan saya udah ngikutin gitu Pak ya, presentasi dari Bapak itu. Tadi kan ada perbedaan, misalkan UN sama AKM gitu Pak ya. Iya. Nah, kan ya saya mau bertanya, kalau UN kan dulu sebelumnya kan bisa, kalau misalkan dia kelas 6 atau kelas 9 gitu ya, kalau kelas 12 kan enggak. Maksudnya kelas 12 enggak tuh dia nggak bisa masuk ke PTN. Nah, maksud saya, kalau UN kan dulu kelas 6, kelas 9 itu kan bisa ya untuk masuk ke sekolah berikutnya gitu kan. Misalkan dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA gitu. Itu nilainya bisa dipakai. Nah, sekarang kalau AKM itu kalau saya lihat sih kayaknya belum bisa dipakai Pak ya untuk apa? Untuk sekolah lanjutan ya. Karena kan tadi cuma sebagian doang kan sampel yang diacak. Jadi tidak bisa untuk tes apa sih namanya? Masuk ke sekolah lanjutan. Nah, pertanyaan saya tuh nanti ke depannya nih kita ada nggak sih Pak untuk dari pemerintah gitu program yang bisa untuk benar-benar tes kan kalau tahun ini kan mungkin pandemi atau apa kan jadinya tuh untuk masuk ke sekolah lanjutan kan masih kayaknya ya ambigu ya masuknya ya misalkan ada yang pakai umur atau rapot atau apa. Nah ini ada nggak program ibarat kata ini sekalian buat tes evaluasi tapi untuk bisa untuk seklan gitu kira-kira gimana tuh Pak ada nggak? Oke. Wacana UN untuk dijadikan sebagai acuan untuk masuk ke perguruan tinggi sebenarnya ada di beberapa tahun yang lalu sebelum Mas Nadiem. Ya. Namun waktu awal itu kan kepercayaan nilai UN tidak ada ya sebelum UNBK. Ya, sebelum ujian nasional berbasis komputer, tingkat kepercayaan pemerintah yaitu sangat rendah. Makanya tidak bisa dijadikan acuan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, kemudian Mas Nadiem ternyata dengan masanya pandemi kemarin pun ya UN juga tidak ada, ya ujian sekolah juga tidak ada yang USBN, padahal soal Ancor itu sudah dibuat. Soal USBN itu sudah dibuat. UN sudah dibuat, sudah digladi kotor ya. Namun hilang lagi. Nah, untuk ke depan untuk perguruan tinggi pun kalau kita lihat soal yang kemarin terakhir itu kan sudah tidak ada lagi dengan masa pandemi ya. Kalau alam nanti kalau sudah pandeminya sudah reda, mungkin muncul lagi untuk TKPA ya, untuk TKD dan yang lainnya pelajaran-pelajaran MIPA ataupun mungkin akan muncul lagi. Nah,
sampai sekarang yang saya ketahui belum ada ujian yang dilaksanakan di SMA sebagai dasar, ya, sebagai dasar untuk melanjutkan. Mungkin ada perbedaan kepanitiaan juga, ya, antara kepanitiaan ujian nasional dengan kepanitiaan perguruan tinggi dikti itu kan sudah berbeda, ya. Mungkin ada program-program mereka tersendiri yang nggak bisa digabungkan. Namun sekarang dengan adanya Mas Nadiem itu sekarang kan Kemendikbud sudah menyatukan, ya, antara dikti dengan dikdas itu sekarang udah jadi satu di Kemendikbud. Kalau dulu beda, ya, dikti dengan ini berbeda, walaupun bagian-bagian tetap berbeda, ya. Memang kalau kita pengen ke efisiensi dana, ya, ke efisienan, itu adalah melaksanakan ujian di kelas 12 sebagai acuan untuk masuk ke perguruan tinggi. Siswa pasti akan benar-benar akan serius seperti SBMPTN. Kita lihat anak-anak yang mau SBMPTN, ya, perjuangannya sangat bagus. Perjuangannya mereka tidak mengenal lelah, nggak mengenal, pokoknya kalau apa ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki atau apa bahasanya itu ya. Itu yang kita ketahui untuk anak-anak yang ikut SBM. Nah, begitu pula kalau dari pemerintah pusat, ya, mengadakan ujian seperti itu untuk tiket masuk ke perguruan tinggi sebenarnya bagus. Jadi fighter anak-anak itu di SMA itu. Dengan adanya UN, ujian nasional, ya, tanpa tidak dijadikan syarat kelulusan pun anak-anak sudah leha-leha, sudah malas. Lihat UNBK yang aslinya rata-rata matematika itu 4, 5, sangat rendah di setiap sekolah itu. Kenapa? Salah satunya adalah tidak ada motivasi karena bukan tidak dijadikan apa-apa. Untuk efisiensi itu lebih bagus ujian asesmen di SMA digunakan untuk ke perguruan tinggi. Namun sampai sekarang saya pun belum pernah dapat informasi untuk itu. Itu jawabannya, Mas. Jadi yang SD belum juga, Pak ya? SD ke SMP? Belum, Mas. Nggak ada. SD kan nggak ada UN, adanya USBN dan namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kebijakan dari pusat ada. Sekarang masanya zonasi. Dari zonasi nanti diturunkan lagi setiap pemerintahan provinsi. Zonasinya sekian persen. Ada yang zonasi digabung dengan UN. Ada yang zonasi murni, ada yang KETM, ada yang prestasi. Ya, jadi NEM sangat kecil. Ya, kemarin saja dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP itu sangat kecil karena adanya zonasi. Ya, jadi kalau sebelumnya NEM murni ada dipakai SD ke SMP, SMP ke SMA itu digunakan sekali. Makanya kemarin ya jadi tidak ada UN, kalau UN kita digunakan akan kembali lagi seperti anak-anak SMA, SMP, dan SD itu. Mereka tingkat keseriusannya, tingkat kefighteran itu akan turun kembali. Buat apa saya belajar untuk UN? Buat apa kalau nggak dipakai? Rumah saya udah deket di depan SMA 1, NEM-nya 2, ya nilainya jelek pun pasti masuk saya ke SMA 1. Karena rumah saya di depan. Nah itu yang terjadi sekarang. Ya, jadi untuk kedepannya, walau alam, kita masih menggunakannya zonasi. Sepertinya tahun depan masih ada zonasi. Seperti itu. Mas Gus, saya mau tanya nih, terkait dengan soal AKM tadi. Kalau kita lihat dari segi materi, cakupan materinya itu daripada UN, SD, SMP, SMA itu jelas lebih rendah ya. Ya. Nah, kemudian jadi, kalau kita lihat, tapi nih kalau kita lihat tingkat kesulitan soalnya, itu karena dia main apa sih namanya stimulus. Nah ini contoh-contoh soalnya itu jadinya memang relatif lebih butuh pemikiran ya Mas. Betul, berpikir kreatif itu ya yang diminta oleh abad 21, bukan mengerjakan soal yang sulit. Ya jadi ini menganalisis, menerapkan, ya, dan memahami. Nah kayak gini kan minimal panjang baja, padahal ngitungnya mah sederhana. Soal PISA, soal HOS itu tidak identik dengan sulit. Ya, tapi perlu penalaran. Di tahun 2015 saya pun pernah ikut pelatihan untuk yang PISA. Ya, saya pun mengerjakan soal
dari seluruh Indonesia dan alhamdulillah nilainya perfect. Jadi tidak sulit gitu, hanya kita belum membaca. Nah, lemahnya orang Indonesia adalah membaca. Iqra, sudah jelas kan? Ayat turun pertama pun Iqra. Orang Indonesia bukan Iqra, ya. Betul. Orang diterapkan oleh orang luar datang ke kita bawa peta, dia nggak akan nanya dulu, lihat peta dulu. Tapi orang Indonesia, ya, kalau kita ini bukan lihat peta dulu, langsung nanya, Mas, daerah ke Kayu Manis kemana arahnya? Seperti itu. Langsung bertanya, langsung ambil jalan pintas. Nah, orang luar menerapkan malahan, dia membaca, membawa peta, oh iya ini petanya ke sini, ini ke sini. Begitu, jadi tidak sulit. Kalau dari materi ini nggak sulit, hanya lihat, kan kita sudah bacanya gitu kan ya. Udah malas ceritanya ya. 30, 60, diketahui tinggi gunung Sinabung, dan terjadi kesalahan, sudut elevasi, terus apa? Gitu. Nah, pertanyaannya lihat, bukan nyari sin per cos. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendah, karena ada kesalahan dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapat dari sudut elevasi semula. Berikan alasannya. Nah ini, jadi perlu analisis. Kalau perhitungannya nggak susah. Kayak tadi SPL kan standar. Tidak ada soal-soal misalkan apa ya, Pak? Barisan deret yang ditanyanya gabungan atau apa. Nah ini itu jawabannya. Jawabannya sederhana. Pakai rumusin. Tidak kompleks ke arah jawaban seperti SBM, kan SBM termasuk tinggi ya, SIMAK UI itu kan termasuk susah. Dia tidak sekali jalan ya, tapi harus ke sana ke sini tuh. Pertanyaannya. Tentukan dengan perbandingan trigonometri yaitu gitu. Pertanyaannya hanya ini. Tangent jawabannya. Iya. Melihat soalnya itu Masya Allah udah. Udah membacanya. Berarti saran kita kepada siswa-siswa kita yang akan, kita kan seperti kata antum tadi bahwa harus diberikan ke semua siswa karena nggak tahu siapa yang tes. Berarti memang soal-soal ini bisa dikerjakan dengan pertama siswa harus baca ya. Kemudian segala informasi yang ada di soal dia harus paham ya. Betul. Stimulusnya harus paham semua. Sebenarnya kalau menurut kementerian tidak perlu ada drilling. Ya, jadi ini itu sudah akibat dari hasil pembelajaran selama ini. Coba dites yang dasarnya. Makanya kan rumus-rumus lainnya kan nggak ada yang terlalu sulit. Ya, ini namanya juga kemampuan dasar. Hanya bisa enggak membaca stimulus, memahami. Tuh, soal-soalnya hanya gini-gini gitu. Akar duanya diketahui. Semuanya diketahui. Seperti itu. Jadi, nih, udah digambarkan. Apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini semua pramuka dapat mengukur lebar sungai? Panjangnya ada. Terus berikan alasanmu. Kalau kita lihat teks fiksi literasi, coba. Kita lihat teks ini ada 11 soal. Apakah mungkin bisa lebih panjang? Masya Allah, tuh. Lihat. Ih. Satu soal ini udah. Tuh satu soal udah mata udah liur. Tuh. Soalnya lihat. Satu soal rata-rata 2 menit. Pak Kus, izin bertanya. Enggak. Dengan Zen nih. Untuk yang kelas 6 itu jadi ikut atau tidak? Tadi sudah disampaikan kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Informasi terakhir yang saya dapat tidak ada uji sertifikasi. Ya, kan ada juga AKM kelas. Ya. Nah, namun untuk tahun ini untuk awal, untuk dasar itu adanya asesmen nasional yang terdiri oleh kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kelas 5 pun pelaksanaannya bukan Maret ini, tapi Agustus. Agustus berarti yang sekarang anak kelas 4. Betul. Jadi kelas 6 nggak ada. Terus apa yang kelas 6 lakukan? Ujian sekolah.
persiapan jikalau kan tetap ijazah tetap ada. Ya, ijazah itu tetap ada. Kelas 9 juga ada ijazah. Diambil dari nilai rapot dan ujian sekolah. Jadi kalau misalkan ini bimbel bisa masih eksis, itu untuk harian ditambah misalkan dengan AKM-nya, ya plus SBMPTN. Seperti itu. Insya Allah masih eksis. Karena yang saya terima kelas ujung itu diikut sertakan begitu. Betul. Itu sebulan yang lalu ya. Itu Betul. saya juga dapat itu. Nah, kemarin ya saya dapat langsung dari yang sekarang lagi pelatihan itu hanya kelas 5, 8, dan 11. Baik. Nah, Terima nanti kasih. informasi terbaru kalau ada juknisnya insya Allah akan saya sampaikan ke Mas Ifni. Ya, Boleh, sekarang boleh. lagi masih TOT. Seperti itu. Syukran. Oh ya.